Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat SKP tahun 2022. Yang pertama harus kita siapkan adalah perjanjian kinerja atau lampiran perjanjian kinerja atasan langsung kita. Ini adalah salah satu contoh lampiran perjanjian kinerja tahun 2022 di Inspektorat Kota Sawalunto. Sasaran ada dua. Yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP. Yang kedua, terwujudnya tata kelola kinerja yang terukur dengan indikator kinerja level PKAPIP target level 3. Kemudian, terwujudnya tata kelola kinerja yang terukur ada dua indikator. Yang pertama, persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP A dengan target 8%. Yang kedua adalah persentase perangkat daerah yang mencapai level 3 SPIP dengan target 60%. Bapak Ibu, saya akan mengingatkan bahwa sasaran atasan langsung atau eselon 2 itu diambil dari sasaran strategis yang tertuang di dalam rencana strategis perjanjian kinerja sekretaris pada Inspektorat Kota Sawalunto, lampiran perjanjian kinerja tahun 2022. Ini adalah sasaran program dan kegiatan, dan ini adalah indikator kinerjanya, dan ini adalah target kinerjanya. Sekretaris Inspektorat memiliki sasaran kinerja, yaitu meningkatnya dokumen perencanaan Inspektorat yang selaras dan konsisten. Dengan indikator kinerja nilai SAKIP, targetnya adalah B. Yang kedua, meningkatnya pengembangan kompetensi pegawai. Dengan indikator kinerja, persentase pegawai yang mengikuti peningkatan SDM dengan target 30%. Kemudian yang ketiga, meningkatnya pengelolaan penataan barang milik daerah. Dengan indikator kinerja, persentase laporan BMD yang akuntabel dengan target 90%. Kemudian yang keempat, sasarannya adalah meningkatnya pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan kepegawaian 12 laporan. Nah, ini adalah contoh dari lampiran perjanjian kinerja sekretaris pada Inspektorat Kota Sawalunto. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita mulai membuat sasaran kinerja pegawai dengan jabatan administrator sekretaris SKP tahun 2022. Ini adalah formatnya. SKP tahun 2022 dengan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa untuk kolom nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja kita isi sesuai dengan biodata kita. Kemudian kita isi juga pejabat penilai kinerja kita atau atasan langsung kita, namanya, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Jangan lupa mengisi periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Setelah kita isi biodata kita akan masuk ke pengisian hasil kerja. Kemudian kita akan mengisi rencana kerja atasan yang diintervensi. Rencana kerja atasan langsung yang diintervensi, kebetulan sekretaris itu rencana kerja yang diintervensi. Jadi rencana kerja atasan langsung yang diintervensi adalah yang pertama. Sasarannya kita copy paste aja biar cepat. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP. Sudah oke, sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan rencana hasil kerja.
rencana hasil kerja ini sumbernya dari lampiran PK kita, yaitu tadi ada 4 sudah saya uraikan ini. Yang pertama adalah meningkatnya dokumen perencanaan inspektorat yang selaras dan konsisten. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekali lagi bahwa rencana hasil kerja itu sumbernya dari sasaran yang ada di lampiran perjanjian kinerja kita. Nah, untuk kolom 2, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, sumbernya adalah sasaran yang ada pada lampiran PK atasan langsung kita. Kita akan copy paste aja. Nah, pada kolom 3, rencana hasil kerja sumbernya dari sasaran lampiran perjanjian kinerja kita. Oke, kita copy paste supaya lebih cepat. Ini sudah masuk. Kemudian yang kedua juga kita copy paste lagi, masuk lagi. Yang ketiga juga kita copy dari lampiran PK punya kita, dan yang keempat juga seperti itu. Sekarang kita memindahkan indikator kinerja individu yang sumbernya dari indikator yang ada pada PK. Tadi kita lihat bahwa indikatornya adalah nilai sakit dengan target B. Kita isi, semuanya bersumber dari PK. Kemudian yang untuk kualitas kita bisa mengisinya sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Misalnya untuk nilai sakit, kualitasnya adalah tingkat kesesuaian dokumen perencanaan yang selaras dan konsisten kemudian untuk waktu kita isi dengan ketepatan waktu yang dibutuhkan. Targetnya untuk kualitas kita bisa menargetkan antara persentase atau jumlah atau bulan. Itu tergantung dengan indikator kinerja kita individu yang di kuantitas. Kemudian tingkat kesesuaian targetnya adalah antara 85 sampai dengan 95%. Jadi mulai dari rencana strategis, kemudian renja, cascading, dan PK harus ada keselarasan dan konsisten dengan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen tersebut, sehingga tidak ada perbedaan indikator kinerja yang pada dokumen sakit kita antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 1 sampai 2 bulan. Boleh 1 minggu, boleh 1 bulan, tergantung dengan rencana hasil kerja kita. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang kedua, rencana hasil kerja yang kedua, indikator pada kuantitas. Kita pindahkan dari lampiran PK kita tadi, yaitu persentase pegawai yang mengikuti peningkatan SDM.
Tadi kita sudah lihat pada PK kita adalah 30%. 30% dari jumlah pegawai yang ada pada inspektorat. Nah, kemudian kualitasnya adalah tingkat kesesuaian kebutuhan BIMTEK. Setiap awal tahun kita harus membuat rencana pengembangan kompetensi pegawai sehingga memudahkan kita dalam mengirim pegawai-pegawai yang akan mengikuti peningkatan SDM. Nah, nanti kita akan lihat apakah perencanaan tersebut dengan pelaksanaannya terjadi kesesuaian. Nah, kemudian kita targetkan bahwa antara 80 sampai 90% antara kesesuaian kebutuhan BIMTEK dan pengiriman pegawai untuk meningkat SDM itu sama. Nah, kemudian ketepatan waktu atau waktunya kita bisa isi ketepatan waktu yang dibutuhkan. Nah, mungkin kita buat rencana itu untuk waktu 10 bulan, maka targetnya adalah 10 bulan peningkatan SDM itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu rencana kerja yang ketiga, meningkatnya pengelolaan penataan barang milik daerah. Kuantitasnya kita pindahkan dari indikator kinerja individu yang ada pada PK kita tadi, pada lampiran PK tadi, yaitu persentase laporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan dan aset kemudian kita coba isi kuantitas kita ambil dari lampiran PK kita tadi. Lampiran PK kita indikator kinerja adalah persentase laporan BMD yang akuntabel. Kita copy, kita pindahkan ke sini ya, tinggal copy paste biar cepat. Nah, targetnya di sini di lampiran PK kita ada 90%. Kita pindahkan ke SKP kita. Selanjutnya kita akan mengisi kualitasnya. Kualitasnya adalah tingkat kesesuaian laporan BMD barang milik daerah yang akuntabel. Apakah antara laporan BMD dengan dokumen pendukungnya itu ada kesesuaian? Kita targetkan bahwa antara dokumen pendukung dengan laporan terakhir yang dibuat, laporan yang dibuat itu 90% itu sudah akuntabel. Nah, selanjutnya kita isi waktu kita bisa mengisinya dengan ketepatan waktu yang dibutuhkan. Berapa lama kita membuat laporan BMD itu yang akuntabel. Kita copy aja yang di atas, kalau sama boleh di copy paste aja biar cepat. Kemudian persentasenya adalah 12 bulan. Maaf,
targetnya adalah 12 bulan. Nah, selanjutnya kita isi yang rencana hasil kerja yang keempat. Kuantitasnya kita pindahkan dari lampiran PK kita, yaitu jumlah laporan kepegawaian, dipindahkan ke SKP kita. Selanjutnya targetnya juga kita pindahkan dari lampiran PK, yaitu 12 laporan. Kemudian kualitasnya kita bisa isi dengan persentase kesesuaian laporan pengelolaan kepegawaian. Oke, kalau persentase maka otomatis angkanya persentase kita targetkan 80%, sesuai antara pengelolaan pegawaian dengan laporan yang kita buat. Nah, kemudian waktu kita bisa isi juga ketepatan waktu yang dibutuhkan, atau maka kita isi, kita pindahkan, kita copy paste yang ini ke bawah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau memang laporan itu dibuat setiap bulan, maka kita akan buat 12 bulan. Tapi kalau laporan itu dibuat per semester, maka kita buat juga targetnya waktunya per semester. Atau kalau memang kita membuat yaitu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, kita buat juga 1 bulan, tergantung dengan kira-kira berapa hari kita akan menyelesaikan laporan tersebut. Itu yang dimaksud dengan target waktunya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini bisa kita rubah kalau setiap bulannya itu mau 12 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, tergantung dari proses kegiatan tersebut atau pembuatan laporan tersebut akan kita laksanakan. Nah, ini salah satu contoh membuat SKP 2022 untuk indikator kinerja individu, kuantitas, kualitas, dan waktu, begitupun dengan target. Nah, kita lanjutkan dengan tambahan jika ada diisi, jika tidak ada juga tidak masalah. Nah, sekarang kita akan mencoba perilaku kerja. Perilaku kerja ini yang akan mengisi adalah pimpinan kita, ekspektasi khusus pimpinan. Ini di kolom ini kolom yang ini yang kita coba beri warna supaya tidak bingung. Nah, yang kolom ini, nah ini adalah diisi oleh pimpinan terhadap perilaku yang kita laksanakan sehari-hari. Oke. Ini nah, untuk perilaku kerja itu kita bisa lihat di peraturan tentang SKP tahun 2022. Yang pertama ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk penilaian itu ada ekspektasi khusus pimpinan. Ini diisi oleh pimpinan kita. Ini salah satu contoh, pimpinan memberikan penilaian terhadap perilaku kita. Yang pertama yaitu orientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Pimpinan memberikan penilaian bahwa yang bersangkutan terbuka terhadap masukan dari orang lain, kemudian lalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Nah, ini hak prerogatif pimpinan untuk memberikan penilaian terhadap perilaku kerja kita. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke lampiran SKP-nya. Nah, ini lampiran SKP. Ini
wajib kita isi. Nah, untuk mencapai target kinerja kita tadi, maka apa yang kita butuhkan baik dari dukungan sumber daya maupun dari sarana prasarana. Maka kita bisa membuat lampiran sasaran kinerja itu sesuai dengan keinginan kita. Kita butuhnya apa agar target kinerja kita tersebut bisa tercapai dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus kita buat. Untuk dukungan sumber daya, kita bisa membuat kalimat seperti ini, bahwa dalam untuk mencapai target tersebut kita membutuhkan sarana dan prasarana. Maka kita bisa menuliskan bahwa dalam melaksanakan tugas pegawai membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap atau yang memadai. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menambahkan pada dukungan sumber daya, apakah kita membutuhkan anggaran untuk mencapai kinerja tersebut. Maka kita membuat kalimat seperti ini juga, dalam melaksanakan kegiatan pegawai membutuhkan anggaran. Kemudian apalagi, apakah kita juga membutuhkan peningkatan wawasan, peningkatan pengetahuan, atau peningkatan keterampilan. Kita bisa menambahkan dalam melaksanakan tugas pegawai membutuhkan pengembangan kompetensi. Selanjutnya kita akan lihat di skema pertanggungjawaban. Nah, skema pertanggungjawaban kita harus isi kapan kita akan melaporkan setiap hasil pekerjaan kita. Apakah 1 minggu sekali, 1 hari, 1 bulan, 1 semester, 1 triwulan, dan seterusnya. Nah, saya akan membuat dalam pelaksanaan kegiatan, hasil kerja saya akan dilaporkan ke atasan langsung setiap triwulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa harus ada dokumen pendukung? Nah, inilah yang membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti contoh, kalau kita mengikuti pengembangan kompetensi atau mengirim pegawai sesuai dengan rencana kebutuhan kompetensi yang sudah kita buat, maka kita harus melampirkan dokumennya. Selain laporan, kita juga lampirkan surat tugas pengiriman BIMTEK, kemudian dokumentasi yang bersangkutan mengikuti BIMTEK, laporan yang bersangkutan mengikuti BIMTEK tersebut. Itu maksud dokumen pendukung yang lengkap. Jadi kalau kita tidak membuat laporan dengan tidak ada dokumen pendukung yang lengkap, atasan langsung kita tidak bisa memberikan ekspektasi atas penilaian kerja kita yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk konsekuensi bisa dibuat seperti ini, bahwa pegawai yang bersangkutan direkomendasikan
untuk mengikuti pemilihan pegawai yang inovatif dan seterusnya. Bisa untuk direkomendasikan untuk menjadi agen perubahan, bisa diusulkan untuk mengikuti pegawai teladan dan seterusnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi kinerja yang bersangkutan. Nah, ini sudah secara langsung ini indikator kinerja individu masuk ke dalam format evaluasi kinerja pegawai. Sudah secara otomatis karena tadi kita sudah menggunakan paste link sehingga tidak membutuhkan waktu untuk pengetikan ulang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah untuk kurva distribusi, jika nanti hasil kerja kita, capaian kinerja organisasi itu baik, maka ini secara otomatis akan berganti sendiri karena format ini yang sudah dibuat oleh BKN ini sudah menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, kalau capaian kinerja organisasinya baik, maka di sini kurvanya akan baik. Jika nanti capaian kinerja organisasinya sangat baik, maka di sini akan juga berubah menjadi sangat baik. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi pimpinan, itu akan mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung. Ini nanti kalau kita punya bawahan, kita yang akan mengisi ini. Nah, ini kita yang akan mengisi. Cara pengisiannya itu adalah memberikan penilaian. Nah, kemudian pimpinan akan menuliskan di sini hasil penilaian. Menurut pimpinan kita mendapatkan yang nilai yang seperti apa menurut pimpinan. Nah, ini adalah contoh-contoh cara pengisiannya. Nah, untuk aspek nilai sakit, target B, realisasi berdasarkan bukti dukung 95% berdasarkan penilaian pimpinan. Nah, 100% berdasarkan penilaian pimpinan. 1 bulan berdasarkan penilaian pimpinan. 100% berdasarkan penilaian pimpinan dan seterusnya. Nah, umpan balik yang berkelanjutan berdasarkan bukti dukung diberikan oleh pimpinan seperti ini. Nah, dokumen perencanaan dalam kurung renja, cascading, rencana aksi sudah selaras dan sesuai dengan juknis penyusunan dokumen perencanaan. Nah, kemudian target tadi kita adalah B. Di sini bisa ditambahkan oleh pimpinan berdasarkan hasil evaluasi tim penilai sakit mendapatkan nilai BB, bisa menambahkan seperti itu. Jadi apakah target B ini tercapai? Karena dia sudah mendapat nilai BB, maka targetnya di luar. Apakah target nilai sakit B ini tercapai? Karena dari hasil penilaian tim sakit mendapatkan nilai BB, secara otomatis target nilai sakit itu melebihi dari target yang ditentukan. Kita sebagai pimpinan bisa memberikan tanda jempol seperti ini. Ini Bapak Ibu terserah ya, mau jempolnya seperti apa, seperti ini. Ini untuk memberikan semacam penilaian kepada bawahan kita. Nah, selanjutnya yang tingkat kesesuaian ini seperti ini. Tujuan, sasaran, indikator kinerja, sasaran dan target pada masing-masing dokumen perencanaan sudah selaras. Begitupun dengan seterusnya
sehingga sampai tuntas, sampai terakhir. Nah, itu seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk akuntabel, pimpinan memberikan penilaian bahwa berani berterus terang dan mengakui kesalahan. Terlihat ketika ada komplain dari peserta peningkatan yang bersangkutan dengan tanggung jawab mengakui kesalahan dan segera merespon dengan cepat komplain tersebut. Nah, ini seterusnya Bapak Ibu sampai ke perilaku kerja kolaboratif. Nah, di sini pada rating perilaku kerja, pimpinan memberikan penilaian sesuai ekspektasi, bahwa pimpinan itu sudah berpikir bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas, dalam perilaku kerjanya sesuai dengan ekspektasinya. Berarti anak tersebut baik, sehingga dia dalam melaksanakan tugasnya juga, hasil kerjanya juga baik. Nah, predikat kinerja pegawainya baik. Ini diberikan oleh pimpinan. Jadi sekali lagi tidak menggunakan angka-angka seperti yang SKP sebelum-sebelumnya. Oke, kita masuk ke dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, Bapak Ibu, ini kita mengisinya sama, dan ini kita di sini adalah periodenya adalah tahun, tidak ada ini, jadi ini bisa digaris ya. Kalau kita tidak membutuhkan dikasih garis. Nah, 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2002. Ini nama kita, ini pejabat penilaian, ini atasan langsung kita. Nah, ini secara otomatis ya, secara otomatis dia terisi karena sudah ada rumus. Begitupun dengan predikat kinerja pegawai, sudah ada rumus